Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pelantarang Mudo, bertemu lagi kita di channel Pelantarang Mudo yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi perkembangan Kota Bukit Tinggi yang sama-sama kita tahu beberapa bulan yang lalu telah melewati sebuah proses pemilihan kepala daerah baru. Maka pada kesempatan kali ini sebagai pembuka saya ingin menyampaikan, walaupun memang ini sangat-sangat terlambat, tapi kita juga ingin menyampaikan ucapan selamat untuk Wali Kota terpilih, yaitu Haji Herman Safar bersama pasangannya Buya Marfendi. Kenapa kita menyampaikan ucapan selamat ini? Mengingat begitu dahsyatnya pertarungan, begitu ketatnya persaingan yang begitu menghabiskan, begitu menguras amunisi, menguras emosi, bahkan emosi itu terbawa sampai hari ini. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, kita lihat kondisi hari Bukit Tinggi hari ini mungkin agak mirip-mirip dengan kondisi perpecahan yang terjadi akibat Pilpres. Walaupun sebenarnya Pilkada Bukit Tinggi kemarin melibatkan 3 kandidat, tapi memang pertarungan yang sengit itu melibatkan 2 kandidat, yaitu petahana dan wali kota terpilih saat ini, yaitu Herman Safar dan Buya Marfendi. Sekali lagi kita mengucapkan selamat atas keberhasilan dari pasangan Herman Safar dan Buya Marfendi. Nah, selanjutnya kita ingin mengupas sedikit, ingin membahas apa yang terjadi dengan perkembangan Bukit Tinggi hari ini. Kita tarik mundur beberapa waktu di saat wali kota terpilih baru menjabat atau baru dilantik. Pada saat itu, isu yang hangat dan yang sangat disorot oleh masyarakat yaitu terkait dengan janji politik yang menjadi dagangan utama, boleh dikatakan yang menjadi jualan utama dari kandidat 02 waktu itu adalah pencabutan Perwako 4041 yang dijanjikan pada saat itu ditarik atau dibatalkan pada hari pertama setelah pelantikan. Tetapi yang terjadi justru tidak dibuktikan. Tetapi apa yang kita lihat pada waktu itu, dengan wali kota mengeluarkan kebijakan yaitu menerapkan subuh berjamaah. Nah, mungkin kita melihat apakah ini sebuah bentuk upaya pengalihan fokus. Wallahu a'lam, kita tidak tahu, tapi memang itu salah satu kondisi yang terjadi. Lalu kemudian kita ikuti lagi perkembangan berikutnya. Isu Perwako 4041 ini memang tidak habis begitu saja, tapi lambat laun sepertinya sebagian masyarakat juga sudah boleh dikatakan barangkali pasrah, atau ya mungkin mengatakan ya tidak ada gunanya juga untuk begitu nyinyir dan mengejar-ngejar, sehingga beberapa pihak mungkin masih menyuarakan, tapi sebagian pihak lagi sudah mulai mencoba untuk diam atau menerima. Kemudian apa yang menjadi isu lagi
terhadap kondisi dan perkembangan Bukit Tinggi hari ini. Yang kedua yaitu masalah sampah, di mana masalah sampah ini begitu heboh dan cukup menarik perhatian juga di kalangan masyarakat Bukit Tinggi, di mana kita tahu pada periode sebelumnya Bukit Tinggi mendapatkan penghargaan Piagam Adipura. Sementara kondisi hari ini ternyata sampah menjadi PR. Walaupun kita lihat upaya dari pihak yang berwenang belakangan juga sudah mulai optimal dalam menangani ini. Tapi kalau yang perlu kita sedikit sayangkan adalah ketika muncul sebuah alasan, yaitu kurangnya armada pengangkut sampah, sehingga ada beberapa bagian yang sampah itu tidak terangkut. Apakah itu memang menjadi alasan? Kalaulah yang menjadi penyebab itu adalah kurangnya armada dan bertambahnya volume hari ini, pertanyaannya apakah memang begitu signifikan volume itu bertambah? Ini yang tentunya menjadi pertanyaan. Karena yang kita tahu adalah perubahan yang terjadi hari ini adalah kebijakan waktu yang diberlakukan, di mana pada kebijakan sebelumnya penarikan sampah itu dilakukan pukul 6 pagi sampai pukul 7 pagi. Sehingga waktu setelah subuh itu masyarakat masih membuang sampah dan sampahnya bisa diangkut. Sementara kalau kebijakan sekarang yang kita tahu, sampah itu diambil pukul 4 subuh. Sehingga masih ada kemungkinan sebagian masyarakat yang membuang sampah justru setelah sholat subuh. Nah, barangkali ini yang mungkin menjadi penyebab kenapa sampah itu masih berserakan. Artinya ini tentu menjadi PR ke depan. Bagaimana prestasi yang sudah didapatkan itu setidaknya bisa dipertahankan. Ini masalah sampah hari ini. Yang mudah-mudahan juga ini jangan sampai menjadi batu sandungan bagi wali kota terpilih untuk dijadikan sasaran tembak bagi lawan politik. Karena memang seperti yang kita jelaskan di awal tadi, kondisi pasca pilkada di Bukit Tinggi ini walaupun tidak separah pertarungan nasional, tetapi gambarannya begitu kita rasakan terjadi perpecahan. Terjadi perpecahan, dualisme pendukung wali kota dan yang boleh dikatakan kontra dengan wali kota. Nah, begitu ada isu-isu kecil saja yang bisa memantik perhatian, nah tentu ini akan menjadi sebuah potensi untuk dibahas. Nah, ini menjadi PR, ini menjadi tantangan bagi wali kota terpilih bagaimana mengendalikan potensi-potensi isu tadi untuk tidak menjadi sebuah kisruh dan tidak menjadi permasalahan yang melebar. Kemudian bagi saya sendiri mengamati sebuah kebiasaan yang menurut saya agak kurang pas. Kalau boleh dikatakan dalam budaya Minang itu ada yang namanya alua dan patui. Secara alua, secara alur, dan secara aturan barangkali memang tidak dipermasalahkan. Yaitu kebiasaan dari wali kota selalu menampilkan kegiatan di akhir pekan. Barangkali saya menilai kebiasaan beliau untuk menampilkan kegiatan di akhir pekan ini adalah dalam rangka menampilkan sosok pemimpin yang humanis, yang rileks, kemudian tidak mungkin santai dan tidak kejam dan segala macam. Tapi saya melihat kurang pas. Kenapa saya kata kurang pas? Seperti yang kita tahu, beberapa kali wali kota menampilkan
ada waktu itu bermain dengan alat musik, kemudian kondisi santai, sebetulnya tidak ada masalah. Sebetulnya tidak ada masalah dalam konteks kalau itu adalah dilakukan oleh orang umum. Hanya saja ini dilakukan oleh wali kota yang di sisi lain seorang wali kota mengemban sosial identitinya, mengemban kepada dirinya adalah seorang pemimpin yang notabene juga pelayan masyarakat. Kalaulah merasa perlu untuk memposting atau men-share, membagikan kegiatan di akhir pekan dalam rangka rileks, santai, diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang 5 hari dalam hari kerja itu diposting juga pekerjaan wali kota ini, kemajuan yang sudah dilakukan adalah 1, 2, 3 dan semacamnya. Setiap hari juga dilakukan kegiatan-kegiatan yang menggambarkan sebuah keberhasilan dan sebuah perkembangan. Barangkali itu tidak jadi masalah karena porsi dari postingan weekend itu akan menjadi kecil gitu. Tapi ketika tidak diimbangi dengan share kegiatan seorang pemimpin yang padat, maka kegiatan yang diposting di akhir pekan tadi menjadi sebuah hal yang begitu mencolok gitu. Sehingga kesan yang ditimbulkan itu adalah kok seperti terlihat tampak begitu santai gitu. Nah ini yang saya katakan bahwa secara aluannya itu tidak masalah, tapi mungkin secara kepatutannya sedikit kurang pas gitu. Nah ini yang mungkin perlu hal-hal kecil yang ya barangkali mungkin sebagian orang menganggap penting tidak penting, tetapi justru ini juga perlu untuk diperhatikan karena kita tentu berangkat untuk hal-hal yang lebih rumit, perlu juga memperhatikan dari hal-hal sepele yang bisa saja itu mengundang potensi orang lain akan berbicara negatif atau berbicara miring. Hal lain yang mungkin kadang perlu juga diperhatikan oleh seorang pemimpin ketika menggunakan komunikasi yang kurang tepat, seperti menganalogikan para netizen dengan menganalogikan netizen dengan hewan. Nah ini tentu adalah sebuah bentuk komunikasi yang bagi seorang pemimpin itu sangat disayangkan. Bahwa seorang pemimpin ini yang diharapkan tentu adalah kenyamanan bagi masyarakatnya. Karena kita tahu begitu waktu pilkada dulu, sewaktu mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat begitu terasa hangat, begitu terasa dekat. Tapi sekarang kok jangankan kedekatan seperti itu, bahasa komunikasi pun juga ternyata tampilnya ada semacam kekecewaan gitu. Nah ini tentu perlu menjadi bahan perhatian yang harus dipertimbangkan dan harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Nah barangkali ini yang menjadi sorotan kita sampai hari ini, ya boleh dikatakan 100 hari lebih masa jabatan, artinya masih banyak lagi, masih panjang lagi, masih 3 tahun ke depan seorang Herman Safar dan bersama pasangannya Buya Marfendi akan memimpin Kota Bukit Tinggi. Artinya kita di sini mencoba mengingatkan barangkali ada kerikil-kerikil kecil, sandungan-sandungan yang berpotensi untuk menjadi permasalahan, itu bisa dicegah dan diatasi. Dalam artian kita tidak mengkritik untuk menjatuhkan, tetapi kritik itu adalah obat-obat yang akan menjadi pengingat, yang akan menjadi warning untuk sebuah kemajuan yang lebih baik lagi. Itu saja barangkali pertemuan dan perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi sahabat Pelantara Mudo.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.